Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Sara Samuscaya, kitab Etika Warisan Leluhur yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno oleh Bagawan Wawaruci di abad ke-9. Tema kali ini adalah sambungan dari tema sebelumnya tentang ikatan cinta kasih. Oke, saya mulai dengan sloka 486. Tiada yang tahu akan penjelmaan manusia. Tidak juga dapat diketahui berapa banyak penjelmaan yang telah dilalui. Berkali-kali pernah menjadi ayah, ibu, suami, istri, dan anak. Menyadari hal ini, siapakah yang sebenarnya yang dapat dikatakan seketurunan? Dan bisakah kita menunjukkan keturunan kita yang permanen? Kita tidak tahu dari mana sesungguhnya asal manusia, dan tidak juga diketahui kemana nantinya. Penjelmaan manusia itu bisa beragam status di setiap kehidupan. Bisa jadi ayah, bisa jadi ibu, jadi anak, istri, dan seterusnya, secara acak di setiap fase kehidupan, di setiap masa yang berganti. Dengan begitu, ikatan cinta kasih selalu dalam fungsi yang berbeda statusnya, karena kita tidak tahu dengan siapa kita pernah menjadi seketurunan. Sloka ini sebenarnya mau menjelaskan bahwa ikatan cinta kasih tidak lagi memandang menjadi siapa kita dalam kehidupan sebelumnya dan menjadi siapa kita dalam kehidupan ini. Saya lanjutkan ke sloka 487. Tidak ada pertemuan yang kekal. Suatu saat bertemu, suatu saat tidak bertemu. Bahkan hubungan kita dengan badan pun tidak kekal. Suatu saat dan pasti akan tiba saatnya kita berpisah dengan badan sendiri. Sloka ini untuk kesekian kalinya menjelaskan bahwa yang terjadi di dunia ini adalah perubahan yang terus-menerus. Orang masa kini menyebutkan yang langgeng itu justru perubahan. Jadi ikatan cinta kasih pun akan mengalami perubahan terhadap sesama, tergantung pada siapa kita berhubungan di dunia ini. Saya lanjut ke sloka 488. Kita berasal dari yang tidak kelihatan. Kembali lagi nantinya kita pada yang tidak kelihatan. Kita bukan apa-apa dari mereka, dan mereka pun bukan apa-apa dari kita. Lalu apa yang perlu diperbuat lagi? Sloka ini baik yang berbahasa Sanskerta maupun yang berbahasa Jawa kuno agak sulit dicari inti pesannya. Harus ditelusuri sumber aslinya. Saya menduga sloka ini mau mengatakan bahwa kita tidak perlu mencari tahu siapa sesungguhnya orang-orang yang kini berhubungan dengan kita pada kehidupan saat lalu. Siapapun mereka, ikatan cinta kasih harusnya selalu kita hadirkan. Jangan membedakannya. Saya lanjut ke sloka 489. Akan tiba saatnya kita berpisah dengan kekayaan. Akan tiba saatnya kita berpisah dengan orang tua. Akan tiba saatnya kita berpisah dengan anak-anak, dengan sahabat, dan lainnya. Ketika perpisahan itu terjadi, hanyalah baik buruk perbuatan diri yang setia menemani. Nah, sloka ini sudah sangat umum dan jelas sekali lewat terjemahannya. Tidak perlu kita ulas lagi.
Selanjut ke sloka 490. Adalah mereka yang selalu bersedih akan yang mati. Adalah mereka yang selalu bersedih akan harta yang hilang. Akan sangat besarlah kesedihan hatinya. Kesedihan itulah sumber dari kesengsaraan. Sloka ini juga sudah jelas bagaimana kita diajarkan untuk tidak bersedih terhadap sesuatu yang hilang. Sudah berkali-kali disinggung. Selanjut ke sloka 491. Inilah obat untuk memusnahkan kesedihan. Jangan pernah membiarkan diri larut dalam kesedihan yang berkepanjangan akibat kehilangan dan kematian. Jangan pernah menenggelamkan diri dalam kedukaan hati. Sadarilah bahwa pada akhirnya tiada apapun yang kekal. Manusia akhirnya akan berpisah dengan orang-orang yang disayang. Mereka akan kehilangan harta kekayaan. Orang yang senantiasa sadar dan ikhlas pada yang hidup pasti akan mati. Yang datang pasti akan hilang. Orang seperti itu dapat terbebas dari kedukaan dan kesedihan hati. Sloka di dalam bahasa Sanskerta pendek saja. Dan Bhagawan Wawaruci memberi terjemahan dengan menambah pesan-pesan lagi, sehingga semakin jelas apa yang dimaksudkannya. Dengan begitu, saya tentu setuju dengan pesan ini dan tidak perlu dibahas lagi. Saya lanjutkan ke sloka 492. Ada kalanya orang meninggalkan kekayaannya. Seringkali kekayaan meninggalkan orang. Tiada kekalah pertalian orang dengan hartanya dan harta dengan orangnya. Inilah bukti bahwa segala sesuatu itu tidak akan pernah kekal. Orang yang bijaksana dan sadar akan hakikat ini pasti dapat terbebas dari ikatan. Sloka ini juga sudah sangat jelas. Bagaimana agar kita bisa terhindar dari ikatan duniawi, baik ikatan pada harta kekayaan maupun ikatan pada keluarga. Selanjut ke sloka 493. Sebaiknya kuatkanlah diri dengan ilmu pengetahuan yang benar, yang dapat membimbing orang untuk senantiasa berkeadaan sadar pada hukum ketidakkekalan dan dapat terbebas dari ikatan. Ini adalah serangkaian sloka yang memberi pesan tentang betapa pentingnya kita bebas dari keterikatan pada harta dan keluarga. Saya teruskan ke sloka 494. Mereka yang sadar akan ketidakkekalan, walaupun bunga yang disuntingkan di rambut kepalanya layu, dia tidak akan membuatnya berduka atau bersedih. Sedangkan mereka yang terikat dengan keduniawian amat bersedih hatinya, walau yang pecah hanyalah pinggir periuknya saja. Ini pun pesan yang sudah jelas bagaimana keterikatan itu berbahaya dengan perumpamaan bunga yang layu dan periuk tanah yang pecah hanya di pinggirnya saja. Jadi kehilangan hal-hal yang kecil pun selalu membuatnya sedih. Lanjut ke sloka 495. Ada orang yang membawa api dan dikelilingi api, maka terbakarlah dia. Karena kebodohannya dia tidak ingin berteriak. Orang yang bijaksana, dia akan sadar tidak membuat derita dalam dirinya dan berusaha menghilangkan derita itu.
Sloka ini memakai perumpamaan yang tidak jelas, baik di dalam bahasa Jawa kuno maupun di bahasa Sanskerta. Mungkin yang disampaikan sebagai pesan adalah menumpuk kekayaan sendiri dengan penuh keterikatan akan menyebabkan berbahaya jika tidak mau berbagi. Karena kesusahan bisa datang sewaktu-waktu. Orang yang bijaksana siap untuk berbagi, sehingga derita itu pun dirasakan sebagai milik bersama. Cobalah umat sedharma nanti menyimak sendiri sloka yang dimaksudkan jika buku sudah terbit. Selanjut ke sloka 496. Ada suka pasti ada duka. Ada yang kaya pasti ada yang miskin. Ada yang hidup pasti ada yang mati. Semua itu bergantian adanya pada setiap makhluk. Orang yang bijaksana sadar akan hal itu. Oleh karenanya tidak perlu bergembira dan bersedih berlebihan, sehingga tenang dan suci hatinya. Dalam istilah lain, ini disebut Rua Bineda, baik dan buruk yang selalu bergantian, seperti pula siang dan malam. Tidak ada yang bisa mencegah. Suka duka yang selalu berdampingan. Mereka yang bijaksana tidak bergembira pada yang datang, dan tidak pula bersedih pada yang pergi. Senantiasa tenang dan jernih pikirannya. Di kitab-kitab lain hal ini banyak diulas. Selanjut ke sloka 497. Nikmatilah kesukaan dan kesedihan. Jalani hidup dalam kaya dan miskin. Ikhlaskan pada yang hidup dan yang mati. Janganlah pikirkan hasil dan kontribusi yang didapatkan dari usaha. Akan tetapi teruslah berbuat bajik dan benar. Bagaikan orang bersawah, tahan akan panas terik matahari, dan tetap bekerja berdasarkan kewajiban. Setelah saatnya tiba, panen pasti akan diperoleh. Seperti halnya sloka sebelumnya, nasihat ini sudah umum dan nampaknya rentetan sloka ini banyak bersumber dari kitab Bhagavad Gita, terutama pada bagian yang membahas karma yoga. Pesan-pesan Sri Krishna kepada Arjuna di dalam Bhagavad Gita banyak membahas masalah seperti di dalam sloka ini. Selanjut ke sloka 498. Sesungguhnya tidak dapat dihindari suka dan duka itu, sebab keduanya adalah anugerah dan ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sloka ini menginjak kepada kesimpulan bahwa semua Rua Bineda tadi adalah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Manusia tidak bisa menggugatnya. Bagi mereka yang bijaksana tidak akan dapat dikacaukan oleh kedua perbedaan itu, dan justru mendapatkan manfaat darinya. Selanjut ke sloka 499 yang menjadi penutup dari tema ini. Hidup ini bagaikan putaran roda, yang tadinya di atas berikutnya akan berada di bawah. Demikian juga yang di bawah berikutnya akan berada di atas. Demikian juga suka dan duka itu datang silih berganti. Ada kalanya suka, berikutnya duka. Ada kalanya duka, berikutnya suka. Sesungguhnya semua itu terhubung dengan hukum sebab akibat dari perbuatan sendiri. Ini adalah sloka penutup dari tema ikatan cinta kasih. Bagaimana kita tidak terikat pada masalah-masalah duniawi, baik masalah harta
maupun cinta pada sesama termasuk kepada keluarga. Baik atau buruk, kualitas hidup saat ini semuanya disebabkan oleh perbuatan atau karma masa lalu. Nah, umat sedharma yang berbahagia, kita hampir berada di ujung sloka kitab Sara Samusaya, karena tinggal satu seri lagi sebagai seri penutup dengan tema orang yang bijaksana. Sebagaimana kita ketahui, Sara Samusaya berisi 511 sloka, tinggal 12 sloka lagi. Sloka ke-500 sampai sloka ke-511. Nanti di ujung pembahasan saya akan uraikan sedikit seluk-beluk tentang kitab ini. Karena itu, mari ikuti terus sampai tuntas. Tinggal satu seri lagi. Like, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om